Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kembali di pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Persiapkan hati kita, ajak keluarga-keluarga kita untuk datang kepada Tuhan. Hari ini ada sukacita yang melimpah buat keluarga kita. Haleluya. Mari kita akan tundukkan kepala terlebih dahulu, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, mengucap syukur di hari ini kami dapat kembali bersekutu dengan Engkau bersama dengan keluarga kami. Kami percaya urapan Allah turun atas kami, hikmat Allah, sukacita Allah turun atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan ibadah di hari ini hanya untuk kemuliaan nama Engkau saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ampun setiap dosa kesalahan kami, biarkan kami beri yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Supaya siap untuk bersorak-sorai bagi nama Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Sebab dia sudah mati buat kita, bukti bahwa dia sangat baik buat kita. Haleluya.
Terima kasih Yesus, kami merasakan akan kebaikan Engkau setiap hari, setiap waktu, setiap detik dalam hidup kami. Berkat-Mu atas kami, berkat-Mu atas keluarga kami, berkat-Mu atas anak cucu kami, sungguh luar biasa Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu dalam hidup kami, pengorbanan-Mu yang luar biasa. Kau menyerahkan hidup-Mu, buktilah Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Yesus. Dengan hidupku ku bersyukur.
Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami patut bersyukur dan terima kasih. Kalau sampai hari ini kami boleh ada, dan sampai hari ini kami bisa bernapas, sampai hari ini kami bisa berjalan, itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Apa yang bisa kami lakukan pagi hari ini Tuhan, itu semua guna kemuliaan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, dan firman itulah menjadi jawaban dalam hidup kami Tuhan. Di dalam kehidupan kami hari lepas hari, firman itulah Tuhan yang menuntun kami setiap langkah-langkah kami, di mana kami ada, di kami berada Tuhan. Firman itulah menjadi kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pagi hari ini, sebelum kita menerima perjamuan kudus, kita akan menerima sebagian daripada firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan baca di dalam Mazmur pasal yang ke-90. Kita akan baca mulai ayat pertama sampai dengan 10 dan nanti kita akan lanjutkan. Perikop di sini, Allah tempat perlindungan yang kekal. Ini adalah doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Ayat 4. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Ayat 5. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Ayat 7. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Ayat 8. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. 9. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami lenyap melayang. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan melalui doa daripada Musa. Kita tahu Musa adalah hamba Tuhan yang dipercayakan kepada Tuhan untuk membawa orang-orang Israel, yaitu keluar daripada tanah Mesir yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Tetapi tidak semudah itu Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan. Pada waktu Musa membawa orang-orang Israel keluar daripada tanah Mesir, bahkan banyak hal yang dilakukan, banyak hal yang kesulitan dan kesukaran, karena orang-orang Israel itu adalah orang-orang yang tegak-tengkuk dan keras kepala. Di dalam ayat yang keempat ini dikatakan dengan jelas, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila ia berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Apa artinya Bapak Saudaraku yang kekasih? Kalau kita melihat di dalam Tuhan menciptakan dunia ini hanya 6 hari, dan 1 hari Tuhan itu berhenti, yaitu hari yang ke-7. Jadi 1000 tahun itu bagi itu manusia, dan bagi Tuhan itu hanya 1 hari. Seperti hanya jaga malam, sekarang jaga, besok sudah giliran lagi. Itu waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada saudara dan saya, yaitu seperti hari kemarin, dan hari berikutnya sudah jaga lagi. Itu yang
diumpamakan oleh Tuhan. Seperti hanya dikatakan di dalam 2 Petrus pasal 3, Bapak Ibu, di sana dikatakan dengan jelas, 2 Petrus pasal 3 ayat yang 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8 di sini dikatakan, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lakukan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Kehidupan manusia di dunia ini sangat singkat sekali, Bapak Ibu. Tadi di dalam ayat yang ke-10 dikatakan bahwa kehidupan manusia itu masanya hanya sampai 70 tahun. Itu bukan batas waktu ke umur manusia, Bapak Ibu. Itu hanya kekuatan manusia yang diberikan Tuhan itu hanya mencapai umur 70 itu sudah rasanya itu tidak karu-karuan. Karena apa? Karena segala organ-organ tubuh manusia itu sudah mulai lemah, mulai keropos, mulai tidak bisa berjalan dengan tegak, dan kekuatannya itu sudah lolos semua. Karena apa, Bapak Ibu? Ini sudah saya rasakan bahwa saya saat tahun ini sudah menginjak 66. Ini rasanya sudah tidak karu-karuan rasanya tubuh ini, Bapak Ibu. Apalagi kalau kita nyampai umur 70 nanti, itu rasanya sudah boleh katakan kekuatan-kekuatan apa yang ada di dalam tubuh manusia itu sudah mulai berkurang dan mulai keropos. Dan di dalam ayat yang ketiga, tadi dikatakan dengan jelas bahwa engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan, Musa berdoa kepada Tuhan karena Musa ini menyadari bahwa manusia itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Bahkan dikatakan tadi di ayat 5 tadi dikatakan dengan jelas bahwa manusia itu hanya seperti rumput. Paginya bertumbuh, lalu siang itu berbunga, sorenya sudah layu dan sudah kering. Jadi seperti hanya uap, sebentar kelihatan, sebentar itu hilang. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, manusia itu diciptakan oleh Tuhan, yaitu melalui debu tanah, dan akhirnya juga kembali kepada debu tanah. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, di sini dikatakan dengan jelas, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu terjadi menjadi makhluk yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan, kenapa kalau orang meninggal itu tubuhnya kembali menjadi tanah, dan napas yang diberikan Tuhan itu kemana larinya, Bapak Ibu? Jadi roh yang dari Tuhan itu akan kembali kepada Tuhan, dan debu itu yang asalnya dari debu itu kembali kepada debu juga. Artinya apa, Bapak Saudara yang kasih, bahwa manusia hidup di dunia ini sangat singkat sekali. Beberapa hari yang lalu di tempat saya, ya kemarin kalau tidak salah kemarin itu sudah 7 hari, Bapak Ibu, itu umurnya belum sampai 25, ya kira-kira 25-24 itu, anaknya satu itu kena kanker apa ya, kanker di kaki pinggul, apa kanker di kuat, akhirnya meninggal. Dan kemarin saya sempat melayat di itu, mana itu, Bapak Jerawat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih di dalam nama Tuhan, kita tidak tahu apa yang terjadi esok dan apa yang akan terjadi di kemudian hari, kita tidak tahu. Yang pasti Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita tidak bisa memungkiri dan kita tidak bisa lepas daripada apa yang akan terjadi. Percayalah Bapak Ibu Saudara yang kasih, pada saat-saat kesukaran pada saat ini, itu semua diizinkan oleh Tuhan terjadi untuk mengenapi firman Tuhan.
Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Apapun itu yang diberikan Tuhan, apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kita saat-saat ini, itu semua adalah sudah direncanakan oleh Tuhan. Kita manusia itu hanya bisa apa? Bisa berusaha, kita bisa bekerja apa yang kita lakukan. Yang terpenting Bapak Ibu, kita jangan lepas daripada genggaman tangan Tuhan. Karena kita tahu bahwa semua apapun itu adalah Tuhan yang mengaturnya. Kita akan teruskan Bapak Ibu Saudaraku yang kasih di dalam ayat yang ke 10 tadi dengan jelas bahwa masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ini doa Musa Bapak Ibu. Tetapi Musa pada waktu itu dipanggil oleh Tuhan itu umurnya kira-kira sekitar 120 Bapak Ibu. Mari kita akan lihat ya di dalam Ulangan pasal yang ke-34. Ulangan pasal 34 di sini dikatakan dengan jelas, Ulangan pasal 34 kita akan baca mulai ayat yang pertama. Di sini katakan dengan jelas, judulnya adalah kematian Musa. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manase, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon kurma itu sampai Yuar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Ayat 5. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sanalah di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah di sana dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet-Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Jadi artinya Bapak-Bapak Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan. Tadi dikatakan di dalam Mazmur tadi batas manusia 70, kalau kuat 80. Itu manusia-manusia boleh dikatakan manusia-manusia sekarang ya Bapak Ibu. Tetapi itu bukan batas waktu umur manusia, tetapi itu hanya kekuatan yang diberikan Tuhan itu sampai segini itu Bapak Ibu. Tadi sebelum sempat saya ini juga sempat melihat di dalam tayang televisi itu Bapak, itu realita. Saya seringkali melihat serial itu sangat kayak nyata Bapak, kisah-kisah nyata itu di Bogor pada waktu ulang tahun Bogor, dan siapa itu wali kota Bimaria itu mengunjungi seorang tertua di Bogor itu, umurnya nenek-nenek itu perempuan, umurnya mencapai 111 tahun. Jadi hampir-hampir sama dengan Musa ya. Musa 120, itu 111 tahun. Jadi Bapak-Ibu Saudara yang kasih, 70 sampai 80 ini bukan batas waktu umur. Itu adalah kekuatan manusia sampai di situ. Karena apa? Karena umur ke 70 ke atas itu sudah penderitaan. Kebanggaannya adalah penderitaan dan kesukaran dalam hidup. Artinya apa Bapak-Ibu Saudara yang kasih? Sebelum masih kita kuat, masih diberikan Tuhan kekuatan, kemampuan pada saat-saat ini, kita pergunakan kesempatan yang indah ini untuk memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan di mana kita ada. Bapak Ibu Saudara punya dikasih oleh Tuhan, memang hidup itu sangat singkat sekali dan tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi percayalah dan yakinlah
Bahwa orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan, yang dikasih oleh Tuhan, itu diberi kemampuan dan diberi hikmat oleh Tuhan untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupannya untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, kita akan teruskan sedikit mulai di dalam Mazmur tadi. Kalau kita baca terus ya, ayat 11 di sini dikatakan, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini sangat indah sekali Bapak Ibu saudara kasih. Artinya apa? Kita menghitung hari-hari yang diberikan Tuhan. Maksudnya begini Bapak Ibu saudara kasih. Apapun di dalam kehidupan kita, kesulitan kita, kesukaran kita saat-saat ini, marilah kita mensyukuri apa yang dikasih Tuhan, diberikan Tuhan saat-saat ini. Tuhan itu tidak akan menutup mata Bapak Ibu, dan Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita sendiri dalam dunia ini. Tuhan itu selalu selalu memberikan yang terbaik. Tuhan itu selalu memberikan yang terindah bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Percayalah bahwa soal makan, soal minum, Tuhan pasti pelihara, asalkan kita tidak jauh daripada Tuhan. Supaya kita bisa bijaksana di dalam hidup ini dan kita bisa menikmati apa yang diberikan Tuhan saat-saat ini. Kembalilah ya Tuhan berapa lama lagi dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami ini waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari ini. Walaupun Bapak Ibu saudara yang kasih, kalau kita melihat sekeliling kita saat-saat ini kesukaran, kesulitan apapun, kalau kita melihat media massa, kita melihat sekeliling kita saat-saat ini sudah dekat dari kita, yaitu sekarang ada di Malaysia Bapak Ibu. Malaysia sudah hampir-hampir menyamai dengan India. Jadi kita nggak usah gentar, kita nggak usah takut soal itu. Semua itu sudah dirancang oleh Tuhan dan itu menggenapi di dalam firman Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita akan diluputkan semuanya itu. Tetapi walaupun itu terjadi, itu semua Tuhan yang menghendaki Bapak Ibu. Kita nggak bisa mengelak dan kita tidak bisa untuk menjauh daripada itu. Semua itu sudah dirancang oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan pada pagi hari ini, kita akan kembali di dalam melanjutkan firman Tuhan di dalam ayat yang ke-14 tadi ya. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari ini. Buatlah kami bersukaria seimbang dengan hari-hari Engkau, menindas kami seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami kecelakaan. Memang tidak gampang Bapak Ibu, seperti hanya membalikkan telapak tangan. Hidup ini adalah kalau kita mendengar daripada hamba Tuhan yang seringkali kami dengar, tiap minggu saya mendengar di dalam itu khotbah akhir zaman Bapak Ibu, yaitu Timotius Sartono dan hamba-hamba Tuhan yang lain, bahwa akhir-akhir ini boleh dikatakan adalah akhir daripada segala akhir zaman. Maksudnya itu sudah mendekati sekali. Karena apa? Kita melihat di dalam tanda-tanda zaman yang sudah terjadi saat ini, penyakit sampar yang sudah mulai diduniawi Bapak Ibu, yaitu pandemi corona ini, itu semua adalah pengenapan daripada firman Tuhan. Kalau nantinya anak sulung itu yang terakhir, jadi tulah-tulah yang sudah diberikan Tuhan kepada bangsa Mesir pada waktu itu adalah tulah yang terakhir, itu adalah anak sulung. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, Indonesia pun pada saat ini sudah menembus 50.000 berapa gitu, sudah hampir yaitu 50.000 berapa gitu. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang kasih, kita nggak usah takut dan kita nggak usah menghindari soal itu, karena itu semua terjadi. Itu Tuhan yang mengingini Bapak Ibu, Tuhan yang merencanakan. Kita masih ingat pada waktu Ayub diuji oleh Tuhan melalui kuasa ke-8, yaitu melalui iblis. Itu iblis itu minta
izin Bapak Ibu, minta izin kepada Tuhan untuk menguji iman Ayub itu sampai di mana. Begitu juga saat ini orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di dalam imannya itu diuji oleh Tuhan, supaya iman-iman orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah murni dan ada bantingan apapun itu tetap kuat untuk mengiring Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir Bapak Ibu, ayat yang ke-16 dan 17 di sini dikatakan bahwa biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, kalau orang-orang percaya saja hampir-hampir tidak diselamatkan, bagaimana orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, bahkan orang-orang yang di luar sana. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu memberikan kepercayaan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi intinya begini Bapak Ibu saudara yang kasih, bahwa orang-orang yang dikasihi Tuhan itu diuji melalui iman kita, melalui kesulitan, melalui kesukaran, melalui pekerjaan, melalui apapun saat-saat ini. Supaya apa? Supaya pada saat-saat kedatangan Tuhan yang kedua kalinya nanti, kita bisa siap menjadi mempelai-mempelai Tuhan yang akan dipertemukan oleh Tuhan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu saudara yang kasih pada malam hari ini, pada pagi hari ini, bahwa sesulit apapun di dalam hidup ini, kita jangan sampai melepaskan iman kita kepada Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang akan kita lalui saat-saat ini dalam kesukaran ini, kita tetap mempunyai iman kepada Tuhan sampai akhir hidup kita dijemput oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara yang kasih, pemain musik kami undang ke depan dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita angkat pujian tadi. Haleluya. 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 Syukur Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada pesta-Mu yang Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari jemaat kami undang bangkit berdiri.
Tuhan kami makan Tuhan, kuduskanlah hati dan pikiran kami. Layakkanlah kami Tuhan, supaya kami boleh bersekutu dengan cara dan tubuh-Mu, menjadi kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang mempunyai masalah ada jalan keluar. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, tubuh dan darah-Mu itulah menjadi kekuatan dalam hidup kami untuk mengiring Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih di nama Tuhan, kita angkat tangan lebih daripada kepala kita. Sebelum itu dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita akan angkat cawan ini lebih daripada kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang kumeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu akan memberikan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini, kami boleh bersekutu dengan Engkau. Dan melalui perjamuan kudus ini Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang mempunyai masalah ada jalan keluar, dan mereka pulang dari tempat ini mendapat sukacita, kemenangan yang daripada Tuhan.
Bapa, kami juga berdoa buat saudara kami yang saat ini Tuhan melalui haleluya perjamuan kudus ini Tuhan, yang tidak bisa hadir Tuhan juga tolong lawati. Engkau beri kekuatan Tuhan, Engkau beri kemampuan untuk menghadapi kesukaran dan kesulitan saat-saat ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak akan meninggalkan hidup ini sendiri di dalam dunia yatim piatu. Tetap tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong dan memberkati dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pagi ini kami juga berdoa buat pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani pagi hari ini Tuhan. Baru itu melayani musik, melayani pujian, melayani perjamuan kudus, semuanya Tuhan kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Kami percaya dan kami yakin bahwa orang-orang yang mengasihi Tuhan bahkan memberikan lebih dan lebih lagi dalam kehidupannya, supaya anak-anak belum merasakan kasih sayang Tuhan dan campur tangan Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini dan kami pulang ke rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Jauh dekat Tuhan memberkati dan penyertaan Tuhan itu sangat sempurna. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mengangkat tangan. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus pada pagi hari ini. Diberkatilah engkau pada waktu datang di tempat ini, dan diberkatilah pula engkau pada waktu meninggalkan tempat ini. Tuhan Yesus menyinari wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Engkau diangkat-angkat dan lebih tinggi, tidak akan turun, dan engkau akan menjadikan kepala dan bukan menjadi ekor. Dan sekarang pulanglah, terimalah berkat anugerah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih kecintaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, mulai dan dalam rohnya yang sangat kudus, mulai pagi hari ini, besok dan sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kalinya untuk mendapati kita ada iman di bumi ini, maka kita akan dibawa masuk di dalam kerajaan surga, kekal, senang, bahagia sampai selama-lamanya. Dan sudah menerima berkat pada pagi hari ini, bersama namanya katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Dalam hidupku, ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu.